Aku memergoki suamiku diam-diam memasukkan kotak misterius ke dalam koperku sebelum kami berangkat ke Australia. Aku pura-pura tidak tahu, lalu kupindahkan kotak itu ke koper asistennya. Saat petugas bandara menemukannya, suamiku justru histeris. Dari situlah aku sadar, ternyata dia sedang menyiapkan jebakan untuk menghancurkan hidupku sendiri. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like, subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kalau ada satu hal yang paling kupercaya dalam hidupku saat itu adalah pernikahanku dengan Arga. Namaku Amira. Usia pernikahanku dengan Arga sudah memasuki tahun ke-6. Selama 6 tahun itu, aku selalu merasa bahwa aku adalah perempuan yang beruntung. Bukan karena Arga kaya atau memiliki jabatan tinggi, melainkan karena sejak awal dia selalu membuatku merasa aman. Setidaknya, begitulah yang kupikirkan. Kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan yang cukup tenang. Tidak terlalu besar, tetapi nyaman. Di halaman depan ada beberapa tanaman yang kurawat sendiri. Setiap pagi, aku biasa membuka tirai ruang keluarga, membiarkan cahaya matahari masuk, lalu membuatkan kopi untuk Arga sebelum dia berangkat bekerja. Rutinitas sederhana itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kami. Arga bekerja sebagai direktur di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi. Pekerjaannya membuatnya sering bertemu klien, menghadiri rapat, bahkan bepergian ke luar kota. Karena itu, aku sudah terbiasa dengan kesibukannya. Aku tidak pernah menjadi istri yang terlalu banyak bertanya. Ketika Arga pulang terlambat, aku akan bertanya apakah dia sudah makan. Ketika dia harus pergi beberapa hari untuk urusan pekerjaan, aku akan membantunya menyiapkan pakaian. Ketika dia terlihat lelah, aku akan membiarkannya beristirahat tanpa menuntut banyak perhatian. Aku percaya bahwa pernikahan bukan tentang mengawasi setiap langkah pasangan. Pernikahan adalah tentang kepercayaan. Dan selama bertahun-tahun, aku memegang keyakinan itu erat-erat. Pagi itu, aku sedang duduk di meja makan sambil membuka laptop ketika Arga turun dari lantai atas. Dia mengenakan kemeja putih dengan celana bahan hitam. Rambutnya masih sedikit basah setelah mandi. "Sudah sarapan?" tanyaku. Arga menarik kursi di hadapanku. "Belum." Aku langsung berdiri dan mengambilkan roti panggang serta telur yang sudah kusiapkan. "Seminggu lagi kita berangkat," kataku sambil tersenyum. Arga menatapku. "Australia." Aku mengangguk antusias. "Australia." Sudah lama sekali kami tidak benar-benar berlibur bersama. Kesibukan Arga membuat waktu kami berdua semakin sedikit. Bahkan beberapa kali rencana liburan yang sudah dibuat harus dibatalkan karena pekerjaannya. Karena itu, ketika beberapa bulan sebelumnya Arga tiba-tiba mengatakan ingin mengajakku ke Australia, aku merasa sangat bahagia. Aku bahkan sudah membayangkan banyak hal. Berjalan bersama di pusat kota Sydney. Minum kopi sambil menikmati udara pagi. Berfoto berdua di tempat-tempat yang selama ini hanya kulihat melalui internet. Dan yang paling penting, menghabiskan waktu bersama suamiku tanpa gangguan pekerjaan. "Jangan sampai nanti kamu malah sibuk dengan ponsel," godaku. Arga tertawa kecil. "Kalau sama kamu, aku usahakan." Aku tersenyum mendengar jawabannya. Saat itu, semuanya terasa normal. Sangat normal. Tidak ada alasan bagiku untuk berpikir bahwa perjalanan yang kami rencanakan dengan penuh kegembiraan akan mengubah hidupku. Hari-hari berikutnya kuhabiskan untuk mempersiapkan perjalanan. Aku membeli beberapa pakaian baru, mengecek paspor, memastikan tiket pesawat tersimpan dengan baik, dan membuat daftar barang yang harus dibawa. Arga bahkan sempat menertawaiku karena aku membuat daftar terlalu panjang. "Ini liburan, Mir. Bukan pindah negara. Aku tidak mau ada barang yang tertinggal. Kamu seperti mau membuka rumah di Australia." Aku mencubit lengannya pelan.
Kalau nanti kamu lupa sesuatu, jangan menyalahkanku. Arga tertawa. Aku menyukai saat-saat seperti itu. Saat dia masih bisa bercanda denganku. Saat kami masih seperti pasangan yang baru menikah. Saat aku belum merasa harus membaca perubahan kecil dari ekspresinya. Namun perlahan, ada sesuatu yang berubah. Tidak besar. Tidak cukup jelas untuk disebut sebagai masalah. Tetapi cukup untuk membuatku memperhatikannya. Arga mulai lebih sering membawa ponselnya. Dulu, dia biasa meletakkan ponsel di meja ruang keluarga ketika sedang makan. Sekarang, benda itu hampir selalu berada di dekat tangannya. Bahkan ketika pergi mengambil air minum, ponselnya ikut dibawa. Awalnya aku tidak memedulikannya. Aku menganggap mungkin pekerjaan sedang banyak. Suatu sore, ketika kami sedang menonton televisi, ponselnya tiba-tiba bergetar. Arga langsung mengambilnya. Dia melihat layar selama beberapa detik. Kemudian berdiri. Aku angkat sebentar. Aku mengangguk. Dia berjalan ke teras belakang. Pintu kaca ditutup. Aku masih bisa melihat bayangannya dari dalam rumah, tetapi tidak bisa mendengar percakapannya dengan jelas. Beberapa menit kemudian dia kembali. Siapa? Tanyaku santai. Orang kantor. Aku mengangguk. Selesai. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada tuduhan. Aku bahkan tidak memiliki alasan untuk curiga. Namun beberapa hari kemudian, hal yang sama kembali terjadi. Kali ini ketika kami sedang makan malam. Ponsel Arga bergetar. Dia melihat layar. Lalu berdiri. Aku ke atas sebentar. Aku menatapnya. Telepon lagi. Iya. Urusan kantor. Arga mengangguk. Iya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Tetapi setelah dia pergi, pandanganku tanpa sadar mengikuti langkahnya hingga menghilang di balik tangga. Aku mulai bertanya dalam hati. Kenapa belakangan ini semua telepon harus dijawab jauh dariku? Aku segera menepis pikiran itu. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang mencurigai suaminya hanya karena sebuah telepon. Apalagi Arga memang memiliki banyak urusan pekerjaan. Di antara semua orang yang bekerja dengannya, ada satu nama yang cukup sering kudengar. Adisti. Adisti adalah asisten pribadi Arga. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali. Perempuan itu masih cukup muda, cerdas, dan selalu terlihat profesional. Cara bicaranya sopan, pakaiannya rapi, dan dia sangat cekatan mengatur jadwal Arga. Secara objektif, aku tidak punya alasan untuk membencinya. Tetapi ada sesuatu tentang kedekatan mereka yang terkadang membuatku tidak nyaman. Adisti tahu jadwal Arga lebih baik dariku. Dia tahu rapat Arga. Dia tahu perjalanan bisnis Arga. Dia bahkan beberapa kali mengingatkan Arga mengenai jadwal makan ketika suamiku terlalu sibuk bekerja. Suatu hari, ketika Arga sedang bersiap pergi ke kantor, aku melihat sebuah pesan masuk di ponselnya. Nama Adisti muncul di layar. Pak, dokumen yang kemarin sudah saya siapkan. Nanti saya bawa langsung. Aku tidak sengaja melihatnya. Arga segera membalikkan ponselnya. Adisti? Tanyaku. Iya. Dia mau datang ke kantor. Arga mengangguk. Aku tersenyum. Memangnya ada masalah? Tidak. Jawabannya singkat. Aku tidak memperpanjang. Hari keberangkatan semakin dekat. Seminggu berubah menjadi 5 hari. 5 hari menjadi 3. Rumah kami mulai dipenuhi koper. Aku menata pakaian berdasarkan kebutuhan. Jaket, sepatu, pakaian santai, pakaian untuk berjalan-jalan, hingga perlengkapan pribadi. Sementara itu, Arga lebih banyak mengurus dokumen perjalanan. Anehnya, dia terlihat jauh lebih sibuk daripada biasanya. Bahkan beberapa kali ketika aku mengajaknya membicarakan rencana liburan, pikirannya tampak tidak berada di ruangan yang sama denganku. HM.
Kita nanti mau kemana dulu begitu sampai? Arga menatapku sejenak. Ke hotel. Aku tertawa. Ya iyalah ke hotel. Maksudku setelah itu. Oh. Dia tampak berpikir. Nanti kita lihat saja. Aku mengerutkan kening. Katanya kamu sudah buat itinerari. Iya, tapi masih bisa berubah. Aku mengangguk pelan. Padahal sebelumnya Arga adalah orang yang paling suka membuat rencana perjalanan. Sesuatu memang terasa berbeda. Tetapi sekali lagi, aku memilih percaya. Malam sebelum keberangkatan, aku menyelesaikan pengepakan lebih awal. Koperku sudah hampir penuh. Aku kemudian memeriksa paspor sekali lagi dan menyimpannya di tempat yang aman. Setelah itu aku turun ke ruang keluarga. Arga belum terlihat. Aku mengira dia masih berada di ruang kerjanya. Aku duduk di sofa sambil melihat beberapa foto perjalanan yang ingin kukunjungi nanti. Aku tersenyum sendiri. Mungkin semua kekhawatiran ini hanya karena aku terlalu lama tidak berlibur. Mungkin setelah sampai Australia, semuanya akan kembali seperti dulu. Mungkin Arga hanya sedang lelah. Mungkin, pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka. Arga keluar. Di tangannya ada ponsel. Wajahnya terlihat serius. Dia tidak menyadari bahwa aku sedang memperhatikannya. Beberapa detik kemudian ponselnya berbunyi. Arga berhenti. Dia membaca sebuah pesan. Dan saat itu, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Wajah Arga berubah. Bukan marah. Bukan sedih. Tetapi seperti seseorang yang baru saja menerima kabar yang membuatnya tidak nyaman. Aku berdiri. Kenapa? Arga langsung memasukkan ponselnya ke saku. Kenapa apanya? Tadi wajahmu berubah. Dia tersenyum. Senyum yang aneh. Terlalu cepat. Tidak ada apa-apa. Aku menatapnya beberapa detik. Pesan dari kantor. Iya. Masalah? Tidak. Arga berjalan mendekat lalu menyentuh bahuku. Jangan pikir macam-macam. Besok kita berangkat. Aku ingin liburan kita menyenangkan. Aku membalas senyumnya. Iya. Kemudian Arga naik ke lantai atas. Aku tetap berdiri di ruang keluarga. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada jarak yang tidak terlihat di antara kami. Sangat tipis. Hampir tidak terasa. Tetapi ada. Aku menatap tangga yang baru saja dilewati Arga. Selama 6 tahun, aku selalu percaya bahwa aku mengenal suamiku. Aku tahu kebiasaannya. Aku tahu caranya berbicara. Aku tahu kapan dia lelah. Aku bahkan tahu kapan dia sedang menyembunyikan sesuatu dari wajahnya. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku mempertanyakan keyakinanku sendiri. Apa yang sebenarnya sedang disembunyikan Arga? Aku belum tahu. Aku juga belum memiliki bukti apapun. Karena itu, aku tidak akan menuduhnya. Belum. Aku hanya mematikan lampu ruang keluarga, lalu naik ke kamar. Di sana, koper kami sudah menunggu di dekat pintu. Aku menatap koperku cukup lama sebelum akhirnya berbaring. Aku belum tahu bahwa beberapa jam setelah malam itu, koper tersebut akan menjadi tempat pertama terbukanya rahasia terbesar dalam rumah tanggaku. Dan aku sama sekali belum menyadari bahwa perjalanan ke Australia yang selama ini ku nanti dengan penuh kebahagiaan. Ternyata sudah disiapkan Arga untuk alasan yang sama sekali berbeda. Pikiran itu terus menggangguku hingga pagi datang. Aku terbangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari baru mulai menyelinap melalui celah tirai kamar ketika aku menoleh ke sisi tempat tidur Arga. Kosong. Bantalnya masih berada di sana, tetapi suamiku tidak terlihat. Aku mengusap wajah dan duduk perlahan. Mungkin dia sudah turun untuk membuat kopi. Aku tidak terlalu memikirkannya. Setelah mandi, aku turun ke lantai bawah dan menemukan Arga memang sudah berada di dapur. Dia sedang berdiri sambil melihat ponselnya. Sudah bangun? Tanyanya. Aku mengangguk. Kamu dari tadi di bawah?
Iya. Ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum berangkat. Jawaban itu terdengar biasa. Namun pagi itu aku mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya sering kuabaikan. Arga terlihat gelisah. Beberapa kali dia melirik ke arah koper yang berada di dekat tangga. Koperku. Aku pura-pura tidak menyadarinya. Setelah sarapan, aku kembali ke kamar untuk menyelesaikan barang-barang yang belum dimasukkan. Aku melipat beberapa pakaian, memasukkan perlengkapan mandi, lalu memastikan semua dokumen perjalanan sudah berada di tas kecil yang akan kubawa sendiri. Ketika aku sedang merapikan bagian dalam koper, Arga tiba-tiba muncul di pintu. Kopermu sudah selesai. Hampir. Sudah dikunci. Aku menoleh. Belum. Kenapa? Dia diam sesaat. Jangan lupa dikunci nanti. Aku tersenyum kecil. Memangnya kenapa? Ya, supaya aman. Aku mengangguk. Iya. Arga tidak langsung pergi. Matanya justru tertuju pada koperku. Jangan terlalu penuh. Aku sudah biasa membawa barang sendiri. Dia mengangguk, lalu pergi. Beberapa menit kemudian, aku mendengar langkahnya kembali. Sudah dikunci. Aku hampir tertawa. Belum, Ga. Aku masih memasukkan beberapa barang. Oh. Dia mengangguk dan kembali pergi. Saat itulah aku mulai merasa aneh. Kenapa Arga begitu memperhatikan koperku? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Tetapi aku tetap tidak bertanya. Aku ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Sore harinya, rumah kami dipenuhi suasana persiapan keberangkatan. 2 koper besar berdiri di dekat ruang keluarga. Arga beberapa kali memeriksa dokumen, sedangkan aku memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Kami bahkan sempat bercanda seperti pasangan biasa. Paspor. Ada. Tiket. Ada. Dompet. Ada. Suami. Aku tersenyum. Sayangnya juga ada. Arga tertawa. Aku ikut tertawa. Untuk beberapa detik, rasa curiga yang sejak pagi menggangguku hilang begitu saja. Mungkin aku memang terlalu banyak berpikir. Mungkin Arga benar-benar hanya sedang sibuk. Malamnya, setelah makan, kami masuk kamar lebih awal. Besok pagi kami harus berangkat ke bandara. Aku tidur dengan cepat karena tubuhku lelah. Namun entah berapa lama kemudian, aku terbangun. Kamar gelap. Aku mengulurkan tangan ke samping. Kosong. Arga tidak ada. Aku mengangkat kepala dan melihat jam di meja. Sudah lewat tengah malam. Aku duduk perlahan. Arga. Tidak ada jawaban. Aku turun dari tempat tidur dan membuka pintu kamar sedikit. Lampu lorong mati. Tetapi dari ujung koridor, terlihat cahaya dari ruang kerja. Aku berjalan perlahan. Semakin dekat, aku mendengar suara laci dibuka. Aku berhenti sebelum mencapai pintu. Dari celah pintu yang tidak tertutup sempurna, aku melihat Arga berdiri membelakangiku. Tangannya memegang sebuah kotak. Kotak itu berwarna hitam gelap, berukuran kira-kira sebesar kotak sepatu. Tidak ada tulisan atau tanda apapun di permukaannya. Aku menahan napas. Arga melihat sesuatu di dalam kotak tersebut. Kemudian dia menutupnya rapat. Aku segera mundur beberapa langkah sebelum dia keluar. Aku bersembunyi di balik dinding. Beberapa detik kemudian, Arga keluar sambil membawa kotak itu. Dia berjalan menuju kamar kami. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku mengikutinya dari belakang dengan langkah yang sangat pelan. Arga masuk ke kamar. Aku berhenti di luar. Pintu kamar terbuka sedikit. Aku mengintip. Arga membuka koperku. Tangannya memasukkan kotak hitam itu ke bagian tengah koper, tepat di antara beberapa pakaian yang sudah kulipat. Aku membeku. Jadi selama ini, itulah alasan dia terus memastikan koperku belum dikunci. Aku tidak tahu apa isi kotak itu.
Tetapi aku tahu satu hal. Arga sengaja memasukkannya ke dalam barang bawaanku tanpa sepengetahuanku. Aku hendak mundur ketika kakiku tidak sengaja menyentuh sisi pintu. Bunyi kecil terdengar. Arga langsung menoleh. Mata kami bertemu. Wajahnya berubah seketika. Amira. Aku berdiri di ambang pintu. Apa yang kamu masukkan ke koperku? Arga menutup koper dengan cepat. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya. Memangnya aku berpikir apa? Dia terlihat gugup. Ini cuma barang yang harus dibawa. Barang apa? Perlengkapan. Perlengkapan apa sampai harus disembunyikan di koperku? Arga menarik napas. Amira, besok kita berangkat. Jangan cari masalah sekarang. Aku hampir tidak percaya mendengar jawabannya. Aku yang mencari masalah. Bukan begitu. Kalau memang tidak ada masalah, buka kotaknya. Arga langsung diam. Aku menatapnya tanpa berkedip. Buka. Untuk apa? Kalau isinya tidak penting, kenapa kamu tidak mau membukanya? Arga menggeleng. Nanti saja. Nanti kapan? Di Australia. Kenapa harus di Australia? Dia terlihat semakin gelisah. Aku sedang tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya. Aku menarik napas panjang. Baik. Aku sengaja mengalah. Arga tampak sedikit lega. Aku percaya sama kamu. Kalimat itu keluar dari mulutku dengan tenang. Tetapi sebenarnya, sejak malam itu, kepercayaanku mulai retak. Aku tidak tahu apa isi kotak tersebut. Aku juga belum tahu mengapa Arga memasukkannya ke dalam koperku. Namun aku tahu satu hal. Seseorang yang tidak menyembunyikan sesuatu tidak akan bertindak seperti Arga malam itu. Aku kemudian berpura-pura tidak mempermasalahkannya. Arga mengunci koperku. Setelah itu kami kembali berbaring. Beberapa menit kemudian, napas Arga mulai terdengar teratur. Dia tertidur. Aku membuka mata. Aku menatap langit-langit kamar sambil berpikir. Aku bisa saja membangunkannya. Aku bisa memaksa dia membuka kotak itu. Tetapi sesuatu di dalam diriku berkata jangan. Jangan sekarang. Aku menunggu hampir setengah jam sebelum akhirnya bangun. Dengan hati-hati, aku mengambil koper tersebut. Aku membukanya tanpa menyalakan lampu utama. Kotak hitam itu masih berada di sana. Aku mengangkatnya. Beratnya tidak terlalu berat. Aku menggoyangkannya sedikit. Tidak terdengar suara yang jelas. Ada sesuatu di dalamnya, tetapi aku tidak tahu apa. Jari-jariku sempat menyentuh bagian pengunci. Aku hampir membukanya. Namun aku berhenti. Bagaimana jika isinya sesuatu yang berbahaya? Bagaimana jika ada benda yang sengaja dimasukkan untuk menjebakku? Aku menatap kotak itu lama. Kemudian pikiranku tertuju kepada satu orang. Adisti. Aku teringat berbagai kejadian beberapa minggu terakhir. Pesan-pesan yang selalu disembunyikan Arga. Telepon yang dijawab di ruangan lain. Kedekatan Arga dengan Adisti. Dan sekarang kotak misterius yang sengaja dimasukkan ke dalam koperku. Selama ini aku selalu takut menjadi istri yang terlalu curiga. Tetapi bagaimana kalau aku justru terlalu percaya? Aku menatap Arga yang masih tertidur. Kemudian sebuah pikiran muncul. Aku tidak perlu membuka kotak itu. Aku hanya perlu melihat siapa yang akan panik ketika kotak itu ditemukan. Aku mengambil koper kecil milik Adisti yang sebelumnya berada di ruang keluarga karena besok dia akan berangkat bersama kami untuk urusan pekerjaan Arga. Aku berjalan perlahan keluar kamar. Tanganku masih menggenggam kotak hitam tersebut. Setiap langkah terasa seperti keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Aku membuka koper Adisti. Tidak banyak barang di dalamnya. Aku meletakkan kotak itu di antara beberapa pakaian. Kemudian aku menutup koper tersebut kembali. Aku berdiri beberapa detik sambil memandangi koper itu. Aku tidak tahu apakah keputusanku benar.
Aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi setidaknya sekarang aku akan mendapatkan jawaban. Jika kotak itu memang tidak berarti apa-apa, tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan. Namun jika seseorang tiba-tiba panik ketika kotak itu ditemukan, maka aku akan tahu siapa yang sebenarnya takut. Aku kembali ke kamar. Koperku kututup seperti semula. Aku bahkan memastikan tidak ada satupun barang yang terlihat berubah. Kemudian aku kembali berbaring di samping Arga. Aku memejamkan mata. Arga masih tertidur, sama sekali tidak mengetahui apa yang baru saja kulakukan. Aku menarik selimut hingga menutupi bahu. Di dalam hati, aku berbisik kepada diriku sendiri. Besok, aku akan tahu kebenarannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya selama 6 tahun pernikahanku, aku memilih tidak mempercayai kata-kata suamiku. Aku memilih mempercayai naluriku sendiri. Pagi itu, aku akhirnya akan tahu kebenarannya. Aku terbangun sebelum alarm berbunyi. Langit di luar jendela masih berwarna biru pucat ketika aku membuka mata. Untuk beberapa detik, aku hanya berbaring sambil menatap langit-langit kamar, mengingat kembali apa yang kulakukan beberapa jam sebelumnya. Kotak hitam itu sudah tidak berada di koperku. Aku telah memindahkannya ke koper Adisti. Keputusan itu terasa begitu besar ketika kuingat kembali dalam keadaan sadar. Semalam, aku melakukannya dengan tangan gemetar dan pikiran yang dipenuhi kecurigaan. Namun pagi itu, aku tidak boleh menunjukkan sedikit pun kegelisahan. Aku harus terlihat seperti Amira yang biasa. Istri yang percaya kepada suaminya. Perempuan yang hanya ingin pergi berlibur. Aku menoleh ke samping. Arga masih tidur. Wajahnya terlihat tenang, seolah tidak ada sesuatu yang disembunyikannya. Seolah beberapa jam sebelumnya dia tidak pernah memasukkan sebuah kotak misterius ke dalam koperku. Aku bangun perlahan dan bersiap. Sekitar 1 jam kemudian, rumah kami mulai dipenuhi kesibukan. Koper diturunkan ke ruang depan. Dokumen perjalanan diperiksa kembali. Arga memastikan paspor dan tiket sudah berada di tempatnya. Aku memperhatikan gerak-geriknya tanpa membuatnya sadar. Beberapa kali matanya tertuju pada koperku. Setiap kali itu terjadi, aku hanya tersenyum. "Sudah siap?" tanyanya. Aku mengangguk. "Sudah." Arga kemudian melihat koper miliknya, lalu koper Adisti yang berada di dekat pintu. Ada jeda singkat. Pandangan matanya berhenti cukup lama pada koper Adisti. Aku menyadarinya. Tetapi aku tidak mengatakan apapun. Kami berangkat menuju bandara pagi itu. Adisti sudah menunggu di titik pertemuan yang telah ditentukan. Dia datang dengan pakaian rapi dan membawa 1 koper berukuran sedang. Wajahnya terlihat biasa saja. Tidak ada tanda bahwa dia mengetahui apapun. Saat melihat Adisti, aku justru merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, perempuan itu mungkin tidak tahu apa-apa. Mungkin selama ini aku salah menilainya. Mungkin kedekatannya dengan Arga memang hanya sebatas pekerjaan. Tetapi jika itu benar, lalu mengapa kotak tersebut harus berada di kopernya? Pertanyaan itu membuat pikiranku kembali berputar. Di dalam mobil menuju bandara, aku duduk di samping Arga. Dia beberapa kali memeriksa ponsel, kemudian melihat jam. Biasanya aku akan menganggapnya sebagai kebiasaan seorang pekerja sibuk. Pagi itu, semuanya terasa berbeda. Aku memperhatikan wajahnya melalui pantulan kaca. Ada ketegangan yang tidak bisa dia sembunyikan. Begitu sampai di bandara, Arga langsung memperhatikan koper-koper kami. Dia memastikan koperku berada di dekatku. Kemudian pandangannya berpindah kepada koper Adisti. Aku pura-pura sibuk memeriksa dokumen. Kami berjalan menuju area keberangkatan internasional. Suasana bandara cukup ramai. Orang-orang berlalu lalang membawa koper, beberapa keluarga tampak sibuk mengurus anak-anak mereka, sementara suara pengumuman penerbangan terdengar dari pengeras suara. Semuanya terlihat normal.
Justru keadaan normal itulah yang membuatku semakin tegang. Aku tahu sesuatu akan terjadi. Aku hanya tidak tahu kapan. Ketika kami sampai di area pemeriksaan keamanan, aku melihat Arga kembali memperhatikan koper. Kali ini, dia bahkan mendekati koper Adisti. Tangannya hampir menyentuh pegangan koper tersebut sebelum akhirnya dia mengurungkan niat. Aku melihatnya dari samping. Dadaku terasa sesak. Apakah dia sedang memastikan kotak itu masih ada? Aku tidak tahu. Namun aku tahu bahwa setelah malam tadi, setiap gerakan Arga memiliki arti berbeda bagiku. Kami mulai memasuki antrean pemeriksaan. Aku berdiri beberapa langkah di belakang Arga. Adisti berada di depan. Satu persatu penumpang melewati pemeriksaan. Koper-koper diletakkan di mesin pemindai. Aku berusaha mengatur napas. Koper pertama lewat. Koper kedua. Koper ketiga. Kemudian giliran koper Adisti. Petugas tiba-tiba memberikan tanda kepada rekannya. Koper itu ditarik dari jalur. Adisti langsung berhenti. Wajahnya berubah bingung. Petugas meminta dia menunggu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aku menatap Arga. Wajahnya seketika berubah. Sangat cepat. Tetapi aku melihatnya. Ketegangan yang sejak pagi dia sembunyikan muncul begitu saja. Adisti sendiri terlihat tidak memahami apa yang terjadi. Dia berdiri di dekat kopernya sambil memperhatikan petugas yang mulai memeriksa layar pemindai. Arga bergerak mendekat. Aku tetap berada di tempat. Aku ingin melihat semuanya. Petugas membuka koper Adisti. Beberapa pakaian dikeluarkan. Tidak ada yang aneh. Kemudian tangan petugas berhenti. Sebuah benda hitam terlihat di antara pakaian. Kotak itu. Kotak yang beberapa jam lalu berada di dalam koperku. Jantungku berdetak sangat keras. Adisti terlihat semakin bingung ketika petugas mengangkat benda tersebut. Arga langsung maju. Gerakannya terlalu cepat. Bahkan sebelum petugas menjelaskan apapun, Arga sudah berusaha menerangkan bahwa benda itu bukan milik Adisti. Aku menatapnya. Itulah kesalahannya. Dia terlalu cepat bicara. Terlalu cepat membela. Terlalu panik. Padahal jika dia benar-benar tidak mengetahui isi kotak tersebut, seharusnya dia sama bingungnya dengan Adisti. Petugas meminta Arga mundur. Namun Arga terus mencoba memberikan penjelasan. Semakin banyak dia berbicara, semakin jelas kegelisahan di wajahnya. Adisti akhirnya menatap Arga dengan ekspresi yang tidak bisa kusembunyikan dari penglihatanku. Perempuan itu benar-benar tidak mengerti. Dia tampak seperti seseorang yang baru saja mengetahui bahwa ada benda asing dimasukkan ke dalam barang miliknya. Aku mulai memahami sesuatu. Adisti mungkin bukan orang yang bekerja sama dengan Arga. Bisa jadi dia justru sedang dijadikan bagian dari sebuah rencana yang tidak diketahuinya. Petugas memeriksa kotak tersebut dengan lebih teliti. Aku tidak bisa mendengar seluruh penjelasan mereka karena jaraknya cukup jauh. Namun aku bisa melihat Arga semakin gelisah. Tangannya beberapa kali mengepal. Wajahnya memucat. Kemudian dia mulai meminta agar pemeriksaan dihentikan. Sikap itu membuat keadaan semakin mencurigakan. Adisti menoleh kepadanya dengan tatapan penuh pertanyaan. Aku hanya berdiri diam. Tidak ada sedikit pun niat untuk membantu Arga. Bukan karena aku membenci suamiku. Tetapi karena aku ingin mengetahui kebenaran. Aku ingin melihat siapa yang sebenarnya takut. Dan jawabannya sudah ada di depan mataku. Arga. Bukan Adisti. Arga. Setelah beberapa saat, situasi akhirnya bisa dikendalikan. Petugas membawa kotak tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adisti diminta memberikan penjelasan mengenai barang-barang di dalam kopernya. Dia terlihat sangat kebingungan. Sementara Arga terus berusaha menjelaskan bahwa dirinya mengetahui asal-usul benda tersebut, tetapi tetap tidak memberikan penjelasan yang masuk akal mengenai bagaimana benda itu bisa berada di sana. Aku mulai melihat celah dalam semua kebohongan yang selama ini dibangun suamiku. Jika kotak itu tidak penting,
Mengapa dia begitu panik? Jika benda itu memang harus dibawa ke Australia, mengapa dia tidak memasukkannya ke kopernya sendiri? Dan jika Adisti memang terlibat, mengapa perempuan itu terlihat sama bingungnya denganku? Aku mulai merasa bahwa kotak tersebut hanyalah permukaan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya. Setelah keadaan sedikit tenang, Arga akhirnya kembali mendekatiku. Wajahnya berusaha terlihat normal. Tetapi aku bisa melihat ketegangan di matanya. Dia berdiri di hadapanku tanpa mengatakan banyak hal. Aku sengaja menunggu. Aku ingin melihat apakah dia akan mengakui sesuatu. Namun Arga hanya mencoba meyakinkanku bahwa semuanya akan segera selesai. Aku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya selama 6 tahun pernikahan kami, aku tidak melihat suamiku sebagai pria yang selalu bisa melindungiku. Aku melihat seseorang yang sedang takut. Dan rasa takut itu bukan karena kehilangan perjalanan. Bukan karena masalah kecil di bandara. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Aku kemudian mengatakan sesuatu dengan suara sangat pelan. Aku tahu kotak itu awalnya ada di koperku. Arga membeku. Wajahnya yang sejak tadi tegang tiba-tiba kehilangan warna. Dia menatapku tanpa berkedip. Aku melanjutkan dengan tenang bahwa aku melihat sendiri ketika dia memasukkan kotak itu ke dalam koperku malam tadi. Tidak ada kemarahan dalam suaraku. Tidak ada teriakan. Justru ketenanganku yang membuat Arga semakin gelisah. Dia tidak langsung menjawab. Matanya bergerak ke arah koper Adisti. Kemudian kembali kepadaku. Saat itulah aku tahu. Arga akhirnya mengerti. Dia tahu kotak itu tidak mungkin berpindah sendiri. Dia tahu seseorang telah memindahkannya. Dan dari ekspresinya, aku bisa membaca satu hal yang sangat jelas. Dia mulai mencurigai bahwa aku yang memindahkannya. Aku tidak menghindari tatapannya. Aku justru tersenyum tipis. Karena sekarang aku memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Arga. Aku memiliki waktu untuk mengamati. Aku memiliki kesempatan untuk membongkar kebohongannya. Dan yang paling penting, aku sudah mengetahui bahwa benda yang sengaja dimasukkannya ke dalam koperku ternyata jauh lebih penting daripada yang selama ini dia katakan. Arga akhirnya tahu bahwa permainan yang dia mulai diam-diam telah berubah arah. Namun dia belum tahu satu hal. Aku belum membuka kotak itu. Aku juga belum mengetahui seluruh isi rencananya. Dan justru karena itulah, aku tidak akan berhenti. Karena jika sebuah kotak sederhana saja mampu membuat Arga kehilangan kendali di depan banyak orang, aku mulai bertanya-tanya. Sebenarnya rahasia sebesar apa yang sedang berusaha dia sembunyikan dariku? Jawaban atas pertanyaan itu ternyata jauh lebih mengerikan daripada yang pernah kubayangkan. Perjalanan menuju Australia tetap berlanjut. Tetapi sejak kejadian di bandara, suasana di antara aku dan Arga berubah total. Kami tetap duduk berdekatan, tetap berjalan bersama, tetap terlihat seperti pasangan suami istri yang sedang melakukan perjalanan liburan. Namun semuanya hanya tampak dari luar. Di dalam hati, aku sudah tidak lagi menjadi Amira yang sama. Aku memperhatikan setiap gerakan Arga. Begitu pula sebaliknya. Arga beberapa kali melirik ke arahku selama penerbangan. Tatapannya tidak lagi seperti tatapan seorang suami kepada istrinya. Ada kewaspadaan di sana. Seolah dia sedang berusaha menebak sejauh mana aku mengetahui rencananya. Aku sengaja tidak memberinya jawaban. Aku bersikap biasa. Aku membaca majalah. Melihat pemandangan dari jendela pesawat. Sesekali tersenyum ketika Arga mencoba mengajakku berbicara. Aku bahkan tidak menyinggung kembali kejadian di bandara. Semakin tenang aku bersikap, semakin gelisah Arga terlihat. Adisti duduk beberapa baris di belakang kami. Sejak pemeriksaan koper tadi, wajahnya tidak pernah benar-benar kembali tenang. Dia lebih banyak diam dan menghindari tatapan Arga. Aku bisa memahami perasaannya. Kalau aku berada di posisinya, aku juga pasti merasa bingung. Sebuah benda asing ditemukan di koperku,
Lalu orang yang selama ini menjadi atasanku justru terlihat lebih panik daripada diriku sendiri. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Begitu kami tiba di Australia dan sampai di hotel, aku sengaja memberikan alasan ingin beristirahat di kamar. Arga mengatakan akan mengurus beberapa urusan pekerjaan. Aku mengangguk. Namun setelah pintu kamar tertutup, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di tepi ranjang sambil memikirkan semuanya. Kotak itu, koperku, Adisti, dan reaksi Arga. Semua bagian mulai membentuk sebuah pola. Aku kemudian teringat bahwa sebelum keberangkatan, Arga pernah beberapa kali meminta Adisti mengurus dokumen tertentu. Saat itu aku tidak pernah bertanya. Sekarang aku ingin tahu dokumen apa yang dimaksud. Beberapa saat kemudian, aku keluar kamar dan melihat Adisti berada di area lounge hotel. Dia duduk sendirian sambil memandangi ponselnya. Aku mendekatinya. Tidak ada alasan bagiku untuk bersikap kasar kepadanya. Justru sekarang aku membutuhkan informasi. Dari percakapan singkat itu, aku akhirnya mengetahui sesuatu yang selama ini tidak pernah kuduga. Adisti tidak tahu tentang kotak tersebut. Dia bahkan tidak tahu mengapa benda itu bisa berada di kopernya. Lebih mengejutkan lagi, selama beberapa bulan terakhir Arga memang sering meminta Adisti mengurus berbagai dokumen yang menurutnya berkaitan dengan perjalanan bisnis. Namun ada beberapa dokumen yang tidak pernah dijelaskan Arga secara lengkap. Adisti hanya menjalankan perintah. Aku mulai melihat perempuan itu dengan cara berbeda. Selama ini aku mengira dia adalah wanita yang mungkin memiliki hubungan khusus dengan suamiku. Aku pernah merasa cemburu. Aku pernah merasa terganggu ketika melihat Arga terlalu sering menyebut namanya. Tetapi sekarang aku mulai menyadari kemungkinan lain. Bisa jadi Adisti bukan orang yang bekerja sama dengan Arga. Bisa jadi dia juga hanya bagian dari permainan. Dan kalau itu benar, berarti Arga telah memanfaatkan dua perempuan sekaligus. Aku dan Adisti. Setelah kembali ke kamar, aku membuka tas pribadi yang kubawa selama perjalanan. Aku tidak bisa menggunakan ponsel Arga. Aku juga tidak ingin mengambil risiko membuka barang-barangnya secara sembarangan. Tetapi ada satu hal yang masih kumiliki. Dokumen perjalanan. Aku mulai memeriksa kembali semua berkas yang beberapa hari terakhir tidak pernah kuperhatikan dengan serius. Tiket, reservasi hotel, jadwal perjalanan, beberapa lembar dokumen yang sebelumnya diberikan Arga kepadaku. Awalnya semuanya terlihat normal. Sampai aku menemukan satu nama perusahaan yang terasa asing. Nama itu tercetak pada salah satu dokumen yang berkaitan dengan agenda Arga di Australia. Aku mengingat-ingat, aku tidak pernah mendengar nama perusahaan tersebut sebelumnya. Padahal selama ini Arga selalu mengatakan perjalanan kami murni untuk berlibur. Aku membaca dokumen itu lebih teliti. Ada jadwal pertemuan yang tidak tercantum dalam rencana perjalanan yang pernah diperlihatkan kepadaku. Tanggalnya bahkan bertepatan dengan salah satu hari yang seharusnya kami gunakan untuk berjalan-jalan. Aku mulai merasa tidak nyaman. Kemudian aku membuka beberapa pesan lama yang tersimpan di ponselku. Aku mencari percakapan antara Arga dan aku mengenai perjalanan ini. Beberapa bulan sebelumnya, Arga pernah mengatakan bahwa Australia adalah tempat yang ingin kami kunjungi untuk melepas penat. Namun dari pesan-pesan yang kubaca kembali, ada beberapa hal yang terasa janggal. Arga ternyata sudah mengurus beberapa keperluan perjalanan jauh sebelum memberitahuku. Jauh lebih awal daripada yang kukira. Aku berhenti membaca. Tanganku mulai dingin. Kalau memang ini hanya liburan, mengapa semuanya dipersiapkan secara diam-diam? Aku kemudian teringat satu kejadian beberapa minggu sebelumnya. Saat itu Arga pernah meminta tanda tanganku pada beberapa dokumen. Dia mengatakan dokumen tersebut berkaitan dengan administrasi perusahaan. Aku menandatanganinya tanpa membaca seluruh isinya. Sekarang aku menyesal. Aku mulai menyadari betapa mudahnya aku mempercayai suamiku. Bukan karena aku bodoh, tetapi karena selama bertahun-tahun,
Aku tidak pernah memiliki alasan untuk mencurigainya. Aku membuka salah satu dokumen yang masih kusimpan. Ada beberapa angka transaksi, nama rekening, tanggal, dan keterangan pembayaran. Aku tidak memahami seluruhnya, tetapi salah satu transaksi memiliki tanggal yang sangat dekat dengan keberangkatan kami. Tujuannya juga bukan hotel, bukan restoran, bukan tempat wisata. Itu adalah pembayaran kepada seseorang di Australia. Aku menatap layar cukup lama. Jantungku berdegup semakin cepat. Aku mulai mencari hubungan antara pembayaran itu dengan dokumen perjalanan. Sedikit demi sedikit, semuanya mulai terhubung. Arga tidak membawa kami ke Australia hanya untuk berlibur. Dia memang memiliki urusan lain. Dan aku mulai curiga bahwa urusan itu berhubungan langsung dengan diriku. Aku mengingat kembali kotak hitam tersebut. Jika benda itu ditemukan di koperku di bandara, apa yang akan terjadi? Aku tidak tahu persis apa isinya. Namun reaksi Arga memberikan satu petunjuk penting. Dia takut benda itu ditemukan sebagai barang milikku. Bukan sekadar karena benda itu rahasia, melainkan karena siapapun yang menemukannya akan menghubungkan benda tersebut denganku. Saat itulah sebuah kemungkinan yang mengerikan muncul di kepalaku. Bagaimana jika Arga memang sengaja memasukkan benda itu ke dalam koperku? Bukan agar aku membawanya, tetapi agar ketika benda tersebut ditemukan, akulah yang dianggap sebagai pemiliknya. Aku berdiri dari kursi. Napas terasa berat. Selama beberapa detik, aku tidak mampu bergerak. Orang yang selama 6 tahun tidur di sebelahku ternyata mungkin sedang menyiapkan jebakan untuk menghancurkan hidupku. Aku merasa sakit. Bukan karena takut, tetapi karena semua kenangan yang selama ini kuanggap tulus tiba-tiba terasa seperti sesuatu yang bisa dipertanyakan. Sarapan bersama, liburan, ulang tahun pernikahan, pelukan, janji. Semua kenangan itu mendadak terasa jauh. Aku hampir menangis. Namun aku menahannya. Aku tidak boleh menangis sekarang. Kalau dugaanku benar, Arga masih memiliki rencana berikutnya. Dan aku tidak boleh memberinya kesempatan untuk menyelesaikannya. Aku memutuskan untuk tetap berpura-pura tidak tahu. Aku tidak akan langsung menghadapinya. Aku tidak akan membongkar semua yang telah kutemukan. Aku ingin mengetahui seluruh rencananya terlebih dahulu. Aku ingin tahu siapa yang terlibat. Aku ingin tahu apa isi kotak itu. Dan aku ingin tahu apa yang sebenarnya sudah disiapkan Arga di Australia. Malam itu Arga kembali ke kamar. Dia terlihat lebih santai. Mungkin dia mengira aku masih belum mengetahui apa-apa. Aku menyambutnya seperti biasa. Aku bahkan tersenyum. Di dalam hati, aku menyimpan semua kecurigaan itu sendirian. Arga tidak tahu bahwa istrinya sudah mulai menyusun potongan-potongan kebohongannya. Setelah Arga tidur, aku kembali memeriksa dokumen yang tadi kutemukan. Aku memperbesar salah satu informasi yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Di sana terdapat sebuah nama. Bukan nama perusahaan. Bukan nama hotel. Nama seseorang. Aku mencarinya melalui dokumen lain. Tidak ada. Aku memeriksa pesan lama. Kemudian aku menemukan sebuah nomor yang pernah berkomunikasi dengan Arga. Nomor itu memiliki kode Australia. Aku menelusuri tanggal percakapan tersebut. Pesannya singkat, tetapi cukup untuk membuat tubuhku membeku. Seseorang di Australia ternyata sudah mengetahui kedatangan kami. Bukan hanya mengetahui jadwal penerbangan. Orang itu juga mengetahui bahwa aku akan ikut bersama Arga. Dan yang paling membuatku takut, ada satu kalimat yang menunjukkan bahwa orang tersebut sudah menunggu sesuatu dari kami. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tanganku gemetar. Selama ini aku mengira bahaya datang dari kotak misterius. Ternyata kotak itu hanya salah satu bagian dari rencana. Ada seseorang di negara asing ini yang sudah menunggu kedatangan kami. Seseorang yang mengetahui rencana Arga.
Seseorang yang bahkan mungkin mengetahui apa yang akan terjadi kepadaku. Aku mematikan layar ponsel. Kemudian aku menatap Arga yang sedang tidur di sampingku. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sedang tidur bersama suamiku. Aku merasa sedang tidur di sebelah seseorang yang diam-diam sedang menyiapkan kehancuranku. Namun kali ini aku tidak akan lari. Aku tidak akan menangis. Dan aku tidak akan memberitahu Arga bahwa aku sudah mengetahui semuanya. Karena kalau dia benar-benar sedang menyiapkan jebakan untukku, maka aku akan membiarkannya berjalan sampai akhir. Hanya saja, kali ini aku yang akan menentukan di mana jebakan itu berbalik menghantam orang yang memasangnya. Kalau dia benar-benar sedang menyiapkan jebakan untukku, maka aku akan membiarkannya berjalan sampai akhir. Sejak malam itu, aku mengubah caraku menghadapi Arga. Bukan menjadi lebih dingin. Bukan pula menjadi lebih kasar. Justru sebaliknya. Aku kembali menjadi Amira yang dia kenal selama 6 tahun terakhir. Aku tersenyum ketika dia masuk kamar. Aku bertanya apakah pekerjaannya sudah selesai. Aku bahkan tidak lagi menyinggung kejadian di bandara, seolah kotak misterius itu bukan sesuatu yang penting bagiku. Perubahan sikapku membuat Arga terlihat jauh lebih tenang. Aku bisa melihatnya dari cara dia mulai bergerak. Tatapannya tidak lagi setegang sebelumnya. Langkahnya lebih santai. Bahkan beberapa kali dia terlihat sibuk dengan ponselnya tanpa berusaha menyembunyikannya dariku. Mungkin dia mengira aku sudah menyerah. Atau mungkin dia mengira aku tidak memiliki bukti yang cukup untuk melawannya. Biarkan. Aku ingin dia berpikir begitu. Pagi berikutnya, aku sengaja mengatakan bahwa kejadian di bandara membuatku takut. Aku mengatakan bahwa aku tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi dan mungkin aku terlalu banyak berpikir. Arga langsung memanfaatkan kesempatan itu. Dia mulai meyakinkanku bahwa semuanya hanyalah kesalahpahaman. Aku mendengarkan tanpa menyela. Sesekali aku mengangguk. Dalam hati, aku mencatat setiap kebohongan yang keluar dari mulutnya. Arga mengatakan bahwa kotak tersebut tidak ada hubungannya denganku. Namun dia tidak pernah menjelaskan mengapa benda itu awalnya berada di koperku. Dia juga mengatakan bahwa Adisti tidak mengetahui apa-apa. Tetapi dia tidak menjelaskan mengapa reaksinya jauh lebih panik daripada perempuan itu. Semakin lama aku mendengarkan, semakin jelas pola yang terbentuk. Arga sedang menguji seberapa banyak yang ku ketahui. Aku sengaja membuatnya percaya bahwa aku tidak mengetahui apa-apa. Dan ternyata, cara itu berhasil. Hari itu, Arga mulai menjalankan rencana berikutnya. Dia menerima beberapa telepon dan meninggalkan hotel tanpa memberitahuku tujuan sebenarnya. Aku tidak bertanya. Aku hanya mengatakan bahwa aku ingin beristirahat. Setelah dia pergi, aku menghubungi Adisti. Kami bertemu di tempat yang cukup tenang di dalam hotel. Kali ini, tidak ada lagi rasa curiga di antara kami. Adisti membawa beberapa dokumen yang selama ini dia simpan. Dari sanalah aku mulai mengetahui betapa dalamnya rencana Arga. Ternyata selama beberapa bulan terakhir, Arga memang sering meminta Adisti membuat salinan dokumen tertentu. Beberapa dokumen berkaitan dengan perusahaan, beberapa lainnya berkaitan dengan perjalanan ke Australia. Namun ada satu kelompok dokumen yang membuatku terdiam. Dokumen itu berisi beberapa informasi yang secara perlahan mengarah kepadaku. Namaku tercantum di dalamnya. Ada beberapa formulir, catatan transaksi, dan salinan dokumen identitas yang tidak pernah kuingat pernah kuserahkan untuk keperluan tersebut. Aku menatap Adisti. Dia juga terlihat terkejut. Dari situ kami menyadari bahwa Arga telah menggunakan dokumen-dokumen yang pernah kuberikan kepadanya untuk berbagai keperluan rumah tangga dan perjalanan. Aku mulai memahami rencananya. Arga tidak hanya menyiapkan sebuah kotak untuk dimasukkan ke dalam koperku. Dia sedang membangun sebuah cerita. Sebuah cerita palsu yang nantinya bisa membuatku terlihat sebagai pihak yang bertanggung jawab. Kotak itu hanya salah satu bagian dari cerita tersebut. Ada dokumen yang mendukung.
Ada transaksi yang sengaja dibuat. Ada komunikasi dengan seseorang di Australia. Bahkan ada beberapa alasan yang tampaknya sudah disiapkan jika aku mempertanyakan semuanya. Aku merasa dadaku sesak. Ternyata Arga sudah memikirkan semuanya jauh sebelum kami berangkat. Namun ada satu hal yang tidak dia pikirkan. Aku akan menemukan semuanya. Kami mengumpulkan bukti secara perlahan. Adisti menunjukkan beberapa pesan lama yang masih tersimpan di perangkatnya. Pesan-pesan itu memperlihatkan bahwa Arga beberapa kali memberinya perintah untuk mengatur dokumen tertentu tanpa memberikan penjelasan lengkap. Ada juga percakapan dengan seseorang di Australia. Nama orangnya berbeda dengan yang sebelumnya kutemukan, tetapi nomor yang digunakan sama. Aku semakin yakin bahwa semuanya saling berkaitan. Aku tidak ingin bukti-bukti itu hanya tersimpan di ponselku. Aku tahu Arga bisa saja mengambilnya. Karena itu, aku menyimpan salinan semuanya di tempat yang tidak diketahui olehnya. Aku juga memastikan ada seseorang yang mengetahui keberadaan bukti tersebut. Jika sesuatu terjadi kepadaku atau semua bukti itu tiba-tiba menghilang, setidaknya masih ada orang lain yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah semuanya cukup aman, aku kembali ke kamar. Arga sudah menungguku. Dia duduk di dekat jendela dengan ekspresi yang tenang. Aku bisa melihat bahwa dia sedang mengamati wajahku. Mungkin dia sedang menilai apakah aku mulai curiga. Aku memilih memberikan jawaban yang dia inginkan. Aku mengatakan bahwa aku sudah tidak ingin memikirkan masalah di bandara. Aku mengatakan bahwa aku hanya ingin menyelesaikan perjalanan ini dengan tenang. Arga terlihat lega. Bahkan untuk pertama kalinya sejak kami tiba di Australia, dia terlihat seperti pria yang merasa menang. Dia mulai berbicara lebih banyak. Dia mengatakan bahwa aku seharusnya tidak terlalu mudah curiga kepada suami sendiri. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi aku tahu maksudnya. Dia sedang menanamkan rasa bersalah. Dia ingin membuatku merasa bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari pikiranku sendiri. Aku tidak melawan. Aku hanya menunduk. Aku membiarkan wajahku terlihat takut. Aku bahkan membiarkan suaraku terdengar lemah. Aku mengatakan bahwa mungkin selama ini aku memang terlalu banyak berpikir. Arga semakin yakin. Aku bisa melihat kepercayaan dirinya tumbuh. Dia mulai memberikan arahan mengenai rencana kami pada hari berikutnya. Aku hanya mengangguk. Tidak ada penolakan. Tidak ada pertengkaran. Dalam pikirannya, mungkin aku sudah menyerah. Dan itulah yang kuinginkan. Malam terakhir sebelum semuanya dijalankan akhirnya tiba. Hotel terasa jauh lebih sunyi. Aku berdiri di depan jendela sambil memandangi lampu kota. Di dalam kepalaku, semua bukti tersusun rapi. Kotak misterius, dokumen, transaksi, pesan, nomor dari Australia, dan rencana untuk menjadikan aku sebagai pihak yang bersalah. Aku sudah memiliki cukup alasan untuk melawan. Tetapi aku masih membutuhkan satu hal. Pengakuan. Bukan karena bukti yang kumiliki tidak cukup. Aku hanya ingin Arga sendiri mengetahui bahwa semua rencananya telah gagal. Malam itu, aku akhirnya meminta Arga datang ke kamar. Dia terlihat tidak khawatir. Justru seolah-olah sudah menunggu saat seperti ini. Dia masuk dan duduk di hadapanku. Aku tidak langsung berbicara. Aku membiarkan suasana hening beberapa saat. Kemudian aku mengatakan bahwa aku ingin membicarakan semuanya. Arga tampak tenang. Mungkin dia mengira aku akhirnya akan meminta maaf. Mungkin dia mengira aku akan menangis. Mungkin dia mengira aku sudah tidak memiliki pilihan. Dia salah. Aku mengambil sebuah map dari dalam tas. Aku meletakkannya di atas meja. Arga melihatnya. Wajahnya masih biasa. Sampai aku membuka lembar pertama. Sebuah salinan komunikasi yang menunjukkan hubungannya dengan seseorang di Australia. Aku meletakkan lembar berikutnya. Catatan transaksi. Kemudian dokumen yang mencantumkan namaku. Satu demi satu. Tanpa teriakan.
tanpa emosi berlebihan. Aku hanya meletakkan bukti-bukti tersebut di hadapannya. Wajah Arga perlahan berubah. Senyumnya menghilang. Tangannya yang semula santai mulai mengepal. Aku melanjutkan dengan bukti mengenai dokumen yang diberikan kepada Adisti. Lalu bukti bahwa beberapa informasi telah disiapkan jauh sebelum kami berangkat. Arga mulai pucat. Dia tidak menyangka aku memiliki semuanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang sebenarnya di wajahnya. Aku menatapnya. Masih mau mengatakan semua ini hanya kesalahpahaman? Arga tidak menjawab. Matanya bergerak dari satu bukti ke bukti lainnya. Aku tahu dia sedang mencari jalan keluar. Namun tidak ada lagi. Aku mengatakan bahwa aku mengetahui kotak tersebut sengaja dimasukkan ke dalam koperku. Aku mengetahui bahwa dia sudah menyiapkan cerita agar benda itu dikaitkan denganku. Aku juga mengetahui bahwa ada seseorang di Australia yang telah menunggu kedatangan kami. Arga semakin pucat. Dia akhirnya menyadari sesuatu yang sangat sederhana. Selama ini dia mengira aku ketakutan. Padahal aku sedang menunggu. Menunggu dia merasa aman. Menunggu dia merasa menang. Menunggu sampai seluruh rencananya terbuka. Aku menatap suamiku yang kini kehilangan semua ketenangannya. 6 tahun. 6 tahun aku mempercayainya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arga melihat sisi diriku yang tidak pernah dia kenal. Aku tidak lagi menangis. Aku tidak lagi memohon. Aku tidak lagi mencari alasan untuk menyelamatkan pernikahan kami. Aku hanya ingin kebenaran keluar. Arga akhirnya memahami bahwa perempuan yang selama ini dia anggap mudah dikendalikan ternyata telah selangkah lebih maju darinya. Dia menatapku dengan wajah pucat. Dan saat itulah aku tahu, seluruh rencana yang dia susun untuk menghancurkanku telah berbalik arah. Dan ketika seluruh rencana yang dia susun untuk menghancurkanku telah berbalik arah, aku tahu tidak ada lagi alasan untuk menyelamatkan pernikahan yang sudah lama dibangun di atas kebohongan. Arga masih duduk di hadapanku. Wajahnya pucat. Matanya berpindah dari satu dokumen ke dokumen lainnya. Untuk pertama kalinya sejak kami tiba di Australia, aku melihat seorang pria yang benar-benar kehilangan kendali. Namun aku tidak merasa menang. Belum. Karena aku tahu, orang seperti Arga tidak akan menyerah hanya karena beberapa lembar bukti diletakkan di atas meja. Benar saja. Beberapa detik kemudian, dia menarik napas panjang dan mulai menyangkal semuanya. Menurutnya, dokumen-dokumen itu bisa disalahartikan. Pesan-pesan yang kutunjukkan tidak membuktikan apapun. Transaksi yang kutemukan katanya merupakan urusan perusahaan. Bahkan keterlibatan Adisti dia coba jadikan alasan untuk menjelaskan semua kejanggalan yang terjadi. Aku mendengarkannya tanpa menyela. Arga mulai berbicara semakin cepat. Dia mengatakan bahwa aku terlalu terbawa perasaan sejak kejadian di bandara. Dia mencoba membuatku percaya bahwa semua yang kulihat hanyalah rangkaian kesalahpahaman. Kemudian, seperti yang sudah kuduga, nama Adisti mulai disebut. Arga mengatakan bahwa mungkin ada kesalahan dalam pekerjaan Adisti. Dia bahkan menyiratkan bahwa beberapa dokumen yang mencantumkan namaku mungkin dibuat tanpa sepengetahuannya. Aku hanya menatapnya. Ternyata bahkan dalam keadaan terdesak, Arga masih memilih berbohong. Namun kali ini aku sudah menyiapkan semuanya. Aku mengambil ponselku dan memutar sebuah rekaman. Rekaman itu bukan percakapan rahasia. Itu adalah rekaman dari kamera keamanan rumah yang selama ini tersimpan di sistem keamanan rumah kami. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas Arga berjalan menuju kamar pada malam sebelum keberangkatan. Tangannya membawa kotak hitam. Kemudian terlihat dirinya membuka koperku dan memasukkan kotak tersebut ke dalamnya. Tidak ada yang bisa ditafsirkan berbeda. Tidak ada kemungkinan salah melihat. Itu adalah Arga. Dan itu adalah koperku. Wajah Arga langsung berubah. Dia menatap layar dengan mata membesar. Aku menghentikan rekaman tepat setelah dia menutup koper. Ini bukan kesalahpahaman, kataku tenang.
Arga tidak menjawab. Aku kemudian menunjukkan bukti lain. Pesan dari nomor Australia, dokumen transaksi, salinan formulir, dan beberapa berkas yang menunjukkan bahwa rencana tersebut sudah dipersiapkan jauh sebelum keberangkatan. Satu demi satu bukti itu menjelaskan cerita yang selama ini berusaha ditutupi Arga. Tujuan sebenarnya bukan membuatku membawa sebuah benda rahasia. Tujuannya adalah membuat benda tersebut ditemukan dalam barang bawaanku. Jika itu terjadi, Arga bisa mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apapun. Dia bisa menjaga jarak. Dia bisa berpura-pura menjadi suami yang terkejut. Sementara aku akan menjadi orang pertama yang dicurigai. Aku akhirnya memahami keseluruhan rencananya. Arga telah terlibat dalam masalah besar yang berkaitan dengan transaksi perusahaan dan penyalahgunaan dokumen. Dia membutuhkan seseorang untuk dijadikan kambing hitam. Seseorang yang cukup dekat dengannya, tetapi cukup mudah dikorbankan ketika semuanya terbongkar. Dan orang itu adalah istrinya sendiri. Aku. Selama 6 tahun, aku berdiri di sampingnya. Aku mempercayainya. Aku menandatangani dokumen ketika dia memintanya. Aku tidak pernah bertanya terlalu banyak. Dan justru kepercayaanku itulah yang ingin dia gunakan untuk menyelamatkan dirinya. Aku merasa dadaku sesak ketika menyadari hal tersebut. Ternyata orang yang paling mengenalku juga adalah orang yang paling tahu bagaimana cara menghancurkanku. Saat aku masih diam, pintu kamar diketuk. Adisti masuk. Wajahnya tegang. Dia membawa sebuah map. Aku sudah memintanya datang karena aku tahu waktunya telah tiba. Arga langsung menatapnya. Ada kemarahan di wajahnya. Namun Adisti tidak mundur. Dia meletakkan map tersebut di meja. Isinya adalah salinan komunikasi yang selama ini dia simpan. Adisti akhirnya mengungkap bahwa selama berbulan-bulan Arga juga telah berbohong kepadanya. Arga pernah mengatakan bahwa semua dokumen yang dimintanya hanya untuk keperluan bisnis biasa. Dia tidak pernah mengatakan bahwa sebagian dokumen tersebut berkaitan dengan rencana menjadikan Amira sebagai pihak yang bertanggung jawab. Adisti bahkan baru mengetahui bahwa namanya juga digunakan dalam beberapa bagian rencana tersebut. Perempuan itu terlihat kecewa. Aku bisa melihat rasa bersalah di matanya. Dia merasa selama ini telah membantu seseorang yang ternyata sedang menggunakan dirinya. Arga mencoba menyela. Tetapi kali ini tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Beberapa orang dari pihak perusahaan yang sebelumnya sudah mengetahui sebagian masalah juga akhirnya menerima salinan bukti yang telah kukumpulkan. Tidak ada drama besar. Tidak ada teriakan. Aku tidak membutuhkan itu. Kebenaran tidak membutuhkan suara keras untuk menjadi kuat. Aku hanya memastikan semua bukti sampai kepada orang yang tepat. Setelah itu, Arga tidak lagi memiliki ruang untuk mengubah cerita. Dokumen-dokumen yang selama ini dia sembunyikan mulai diperiksa. Transaksi yang dia sebut sebagai urusan perusahaan mulai dipertanyakan. Komunikasi dengan pihak di Australia mulai ditelusuri. Dan nama Amira yang sebelumnya ingin dia jadikan tameng justru menjadi petunjuk yang membuka seluruh rencananya. Aku hanya duduk dan melihat semuanya berjalan. Arga yang selama ini terbiasa mengendalikan keadaan akhirnya tidak mampu mengendalikan apapun. Dia menatapku dengan mata merah. Kemudian, untuk pertama kalinya, suaranya terdengar lemah. Dia bertanya mengapa aku tidak langsung membuka kotak itu ketika menemukannya di koper. Pertanyaan tersebut membuat ruangan menjadi hening. Aku menatapnya cukup lama. Kemudian aku menjawab dengan tenang. Karena kalau aku membukanya saat itu, kamu masih bisa berbohong. Arga terdiam. Aku melanjutkan. Kalau aku menemukan isinya, kamu bisa bilang aku salah memahami. Kamu bisa mengatakan benda itu bukan untukku. Kamu bisa membuat alasan apapun. Aku menunjuk ke arah dokumen-dokumen di atas meja. Tapi ketika aku memindahkannya, kamu sendiri yang menunjukkan ketakutanmu. Arga menundukkan wajah. Aku merasakan air mata mulai memenuhi mataku, tetapi kali ini aku tidak membiarkannya jatuh.
Bukan karena aku tidak sakit. Aku sangat sakit. 6 tahun bukan waktu yang singkat. Ada terlalu banyak kenangan. Terlalu banyak pagi yang kami lewati bersama. Terlalu banyak malam ketika aku percaya bahwa pria di sampingku adalah rumah paling aman yang pernah kumiliki. Ternyata aku salah. Rumah itu sudah lama dipenuhi kebohongan. Aku tidak pernah menyangka kamu akan melakukan ini kepadaku, kataku. Arga hanya diam. Aku kemudian mengatakan hal yang paling ingin kusampaikan sejak pertama kali mengetahui semuanya. Kesalahan terbesarmu bukan memasukkan kotak itu ke dalam koperku. Arga mengangkat wajah. Kesalahan terbesarmu adalah menganggap aku bodoh. Wajahnya kembali berubah. Kamu pikir karena aku selalu percaya, berarti aku tidak memperhatikan. Kamu pikir karena aku tidak banyak bertanya, berarti aku tidak tahu apa-apa. Aku menggeleng. Aku diam karena aku mencintaimu. Tapi kamu menganggap diamku sebagai kelemahan. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Setelah semua bukti diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, konsekuensi mulai berjalan. Aku tidak ikut campur lebih jauh. Aku tidak meminta siapapun menghukum Arga dengan cara tertentu. Aku hanya memastikan kebenaran tidak lagi bisa disembunyikan. Untuk pertama kalinya, hidup Arga berada di luar kendalinya sendiri. Perjalanan ke Australia yang awalnya direncanakan sebagai liburan romantis berubah menjadi akhir dari rumah tangga kami. Beberapa hari kemudian, aku bersiap kembali ke Indonesia. Koper yang sama yang dulu hampir menjadi alat untuk menghancurkan hidupku kini berdiri di dekat pintu kamar hotel. Aku menatapnya sebentar. Aku teringat malam ketika Arga memasukkan kotak itu ke dalamnya. Aku teringat rasa takut yang kurasakan. Namun sekarang aku tidak lagi merasa takut. Aku merasa lega. Saat berada di bandara untuk perjalanan pulang, aku berjalan sendirian. Tidak ada Arga di sampingku. Tidak ada lagi suami yang harus kutunggu. Tidak ada lagi ponsel yang harus kucurigai. Tidak ada lagi alasan untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku melihat keluar jendela ketika pesawat mulai meninggalkan Australia. Negeri yang seharusnya menjadi tempat kami membuat kenangan indah justru menjadi tempat aku menemukan kebenaran paling pahit dalam hidupku. Namun aku tidak menyesal datang ke sini. Karena kalau perjalanan ini tidak pernah terjadi, mungkin aku akan terus hidup bersama seseorang yang diam-diam menyiapkan kehancuranku. Kini aku tahu siapa Arga sebenarnya. Dan lebih penting lagi, aku tahu siapa diriku sendiri. Aku bukan perempuan lemah yang bisa dijadikan kambing hitam. Aku bukan istri yang harus terus mempertahankan pernikahan dengan mengorbankan harga diri. Aku adalah seseorang yang berhak memilih hidupnya sendiri. Ketika pesawat mulai terbang di atas awan, aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikiranku terasa tenang. Aku kehilangan seorang suami. Tetapi aku mendapatkan kembali diriku sendiri. Dan mungkin itulah kemenangan terbesar yang bisa kudapatkan. Aku tidak menghancurkan Arga dengan kebencian. Aku tidak membalas semua kebohongannya dengan kebohongan yang lebih besar. Aku hanya membiarkan semua kebohongan Arga berbicara sendiri. Dan kali ini, seluruh dunia mendengarnya.